warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu adalah penerapan diferensial fungsi sederhana dalam ekonomi. Apa sih penerapan diferensial fungsi sederhana dalam ekonomi? Penerapan diferensial fungsi sederhana dalam ekonomi sebenarnya seperti menggunakan alat matematika untuk membantu kita memahami bagaimana suatu ekonomi berubah ketika ada perubahan kecil dalam faktor seperti harga, produksi, ataupun biaya. Misalnya nih, kita bisa menggunakan alat ini untuk menghitung seberapa banyak jumlah barang yang diminta atau ditawarkan akan berubah jika harganya naik atau turun sedikit. Selain itu juga, diferensial membantu kita menemukan cara terbaik untuk menghasilkan barang dengan biaya yang paling efisien. Dan untuk mengetahui seberapa cepat perusahaan dapat menghasilkan keuntungan tambahan dengan menjual satu unit tambahan dari produknya. Jadi pada dasarnya, penerapan diferensial dalam ekonomi membantu kita membuat keputusan lebih cerdas dan efisien dalam berbagai aspek kehidupan. Langsung saja kita akan membahas cara perhitungan dalam penerapannya. Yang kita bahas yang pertama adalah elastisitas. Apa sih elastisitas itu? Dalam konteks penerapan ekonomi sederhana, elastisitas terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan selanjutnya adalah elastisitas produksi. Nah, yang kita bahas elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan dalam konteks penerapan diferensial fungsi sederhana dalam ekonomi mengacu pada seberapa responsifnya jumlah barang yang diminta terhadap perubahan kecil suatu harga. Elastisitas permintaan ini kita bisa hitung dengan cara melihat seberapa banyak jumlah barang yang mau dibeli berubah kalau harganya sedikit berubah. Maka rumusnya adalah eta sub D atau elastisitas permintaan sama dengan turunan dari diferensial jumlah permintaan dikali harga dibagi dengan quantity demand. Nah, ini adalah rumus dari elastisitas permintaan. Selanjutnya adalah sifat dari elastisitas permintaan. Permintaan suatu barang dikatakan elastis apabila nilai dari elastisitas demand atau permintaan ini lebih besar daripada 1. Maka ia dinyatakan responsif terhadap suatu perubahan harga. Yang kedua, permintaan suatu barang dikatakan uniter apabila nilai dari elastisitas demand atau permintaan itu sama dengan 0, maka disebut dengan uniter. Selanjutnya, permintaan suatu barang dikatakan inelastis apabila nilai dari elastisitas demand atau permintaan ini lebih kecil dari 1, maka ia dinyatakan kurang responsif terhadap perubahan suatu harga. Mari kita berlanjut ke contoh soalnya. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q/D sama dengan 25 dikurang 3P pangkat 2. Maka tentukanlah elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 5. Dari pertanyaan tersebut, kita bisa mengetahui jawabannya dengan menggunakan rumus elastisitas permintaan, yaitu eta sub D sama dengan turunan daripada quantity demand atau Q action D dikali P dibagi quantity demand. Nah, kita pertama cari dulu turunan dari quantity demand-nya dari persamaan 25 dikurang 3P pangkat 2, yaitu sama dengan min 6P. Maka kita masukkan rumusnya, jadi min 6P dikali P dibagi 25 dikurang 3P pangkat 2. Nah, dari sini kita masukkan P nya yaitu 5
Jadi min 6 dikali 5 dikali 5 dibagi 25 dikurang 75, yang hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini dari sifat yang kita ketahui, yaitu lebih daripada 1 quantity demand-nya, maka sifatnya adalah elastis, yaitu dapat merespon perubahan suatu harga. Materi selanjutnya adalah elastisitas penawaran. Apa sih elastisitas penawaran itu? Elastisitas penawaran dalam konteks penerapan diferensial fungsi sederhana dalam ekonomi menggambarkan sejauh mana jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen dapat merespon terhadap perubahan harga yang sangat kecil. Dengan diferensial, kita dapat menganalisis sejauh mana perubahan harga yang sangat kecil dapat mempengaruhi perubahan jumlah barang yang ditawarkan yang sangat kecil. Hasil analisis ini membantu kita memahami elastisitas penawaran, yaitu apakah produsen bersedia menawarkan lebih banyak atau kurang barang ketika harga berubah. Rumus daripada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran dihitung dengan cara yang serupa dengan elastisitas permintaan, namun dengan fokus pada perubahan dalam hubungan antara harga dan jumlah, baik dari sisi konsumen atau dari permintaan maupun produsen penawaran. Maka rumus yang digunakan adalah eta sub S atau elastisitas penawaran sama dengan Q action S atau demand quantity atau differential quantity supply dibagi differential harga atau price dikali price dibagi quantity supply atau harga dibagi quantity supply. Penawaran suatu barang dikatakan bersifat elastis apabila nilai dari elastisitas supply atau penawaran lebih besar dari 1, maka ia dinyatakan responsif terhadap perubahan suatu harga. Selanjutnya, penawaran suatu barang dikatakan uniter apabila nilai dari elastisitas supply atau penawarannya itu sama dengan 0, maka disebut dengan uniter. Berikutnya, penawaran suatu barang dikatakan inelastis apabila nilai dari elastisitas supply atau penawaran lebih kecil dari 1, maka ia dinyatakan kurang responsif terhadap perubahan harga. Slide berikutnya kita akan membahas contoh soalnya. Fungsi penawaran suatu barang dicerminkan oleh persamaan Q S sama dengan min 200 ditambah 7 P pangkat 2. Berapa elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 10 dan P sama dengan 15. Untuk menghitungnya kita menggunakan rumus eta sub S sama dengan quantity supply atau aksen daripada quantity supply dikali P atau harga dibagi quantity supply atau jumlah daripada penawarannya. Dari rumus ini kita masukkan, yang pertama kita cari dulu key actionnya. Min 200 tambah 7P pangkat 2 sama dengan 14P. Maka kita cari dengan rumusnya 14P dikali P dikurang dibagi min 200 ditambah 7P pangkat 2. Dengan harga sama dengan 10, maka hasilnya adalah 2,8. Dengan harga sama dengan 15 atau P sama dengan 15, hasilnya adalah 2,3. Nah, ini semua sifatnya elastis karena lebih daripada 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Melvania. Di sini saya ingin menjelaskan tentang elastisitas produksi.
Elastisitas produksi dalam konteks penerapan diferensial fungsi sederhana dalam ekonomi mengacu pada sejauh mana output atau produksi suatu barang merespon terhadap perubahan kecil dalam input atau faktor produksi. Dalam hal ini, kita sering menggunakan konsep diferensial atau turunan untuk mengukur tingkat responsivitas produksi terhadap perubahan input. Dengan menggunakan diferensial, kita dapat menganalisis sejauh mana perubahan infinitesimali kecil dalam input, misalnya tenaga kerja, dapat memengaruhi perubahan infinitesimali kecil dalam produksi, bersifat elastis, responsif terhadap perubahan input, atau inelasis, orang responsif. Kemudian, elastisitas produksi dapat dihitung dengan cara yang serupa dengan elastisitas permintaan. Tetapi fokus pada hubungan antara produksi bisa disebut atau output dan faktor-faktor produksi bisa disebut dengan input. Rumus umum untuk menghitung elastisitas produksi adalah NP sama dengan elastisitas produksi, DP sama dengan turunan atau diferensial jumlah produksi, DX sama dengan turunan atau diferensial faktor produksi, X sama dengan jumlah faktor produksi, dan P sama dengan harga, di mana DP per DX adalah produk marginal dari XP atau FX. Kemudian contoh soal untuk menghitung elastisitas. Fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 6X pangkat 2 minus X pangkat 3. Hitunglah elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit dan 7 unit. P sama dengan MX pangkat 2 minus X pangkat 3. Maka P sama dengan DP per DX sama dengan 2X minus 3X pangkat 2. NP sama dengan DP per DX untuk rumusnya, sama dengan 2X minus 3X pangkat 2. Pada X sama dengan 3, pada X sama dengan 7. Dalam kurung 36 minus 37, 3 per 54 plus 27 sama dengan 1. 84 minus 147, 7 per 294 sama dengan minus 343 sama dengan 9. Biaya marginal. Biaya marginal cost atau MC ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu unit tambahan produk. Secara matematik, fungsi biaya marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi biaya total. Jika fungsi biaya total dinyatakan dengan C sama dengan F, Q, di mana C adalah biaya total dan Q melambangkan jumlah produk, maka biaya marginalnya MC sama dengan C, DC per DX, MC sama dengan marginal cost, dan C sama dengan turunan dari total biaya. Biaya marginal. Marginal cost atau MC ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu unit tambahan produk. Secara matematik, fungsi biaya marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi biaya total. Jika fungsi biaya total dinyatakan dengan C sama dengan F, Q, di mana C adalah biaya total dan Q melambangkan jumlah produk, maka biaya marginalnya MC sama dengan C, DC per DX, MC sama dengan marginal cost, dan C sama dengan turunan dari total biaya. Selanjutnya ada contoh soal untuk menghitung biaya marginal. Contoh, biaya total C sama dengan F, Q sama dengan Q pangkat 3 minus 3Q pangkat 2 ditambah 4Q ditambah 4. Biaya marginal MC sama dengan C sama dengan DC per DQ, 3Q pangkat 2 sama minus 6Q plus 4. Pada umumnya fungsi biaya total yang non-linear berbentuk fungsi kubik, sehingga fungsi biaya marginalnya berbentuk fungsi kuadrat. Dalam hal demikian, kurva biaya margin MC selalu mencapai minimumnya tepat pada saat kurva biaya total berada pada posisi titik beloknya. Penerimaan marginal ialah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenan dengan tambahannya satu unit. Keluaran yang diproduksi atau terjual secara matematik, fungsi penerima marginal merupakan derivatif
pertama dari fungsi penerimaan total. Jika fungsi penerimaan total dinyatakan dengan R sama dengan RQ, di mana R melambangkan penerimaan total dan Q adalah jumlah keluaran, maka penerima marginalnya MR sama dengan R, DR per DX. MR dapat diartikan dengan marginal revenue dan R sama dengan turunan dari revenue. Berikutnya ada contoh juga untuk soal biaya marginal. Contoh, andaikan fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh P sama dengan 16 minus 2Q, tentukan besarnya penerimaan total maksimum. Penerimaan total R sama dengan P titik Q sama dengan FQ sama dengan 16Q minus 2Q pangkat 2. Penerimaan marginal MR sama dengan R sama dengan 16 minus 4Q. Pada MR sama dengan 0,16 minus 4Q sama dengan 0 diperoleh Q sama dengan 4. R sama dengan 16,4 minus 24 pangkat 2 sama dengan 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dari utilitas marginal. Utilitas marginal atau marginal utility atau MU ialah utilitas tambahan yang diperoleh konsumen berkenaan satu unit tambahan barang yang dikonsumsinya. Secara matematik, fungsi utilitas marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi utilitas total. Jika fungsi utilitas total dinyatakan dengan U sama dengan F dalam kurung Q, di mana U melambangkan utilitas total dan Q adalah jumlah barang yang dikonsumsi, maka utilitas marginalnya adalah MU sama dengan U sama dengan DU per DQ. MU marginal utility, U turunan dari fungsi utilitas. Contohnya ada diketahui fungsi utilitas total dinyatakan dengan U sama dengan F dalam kurung Q sama dengan 90Q dikurangi 5Q pangkat 2, maka tentukan MU-nya. U sama dengan FQ sama dengan 90Q dikurangi 5Q pangkat 2 dan MU sama dengan U sama dengan 90 dikurangi 90Q. U maksimum pada MU sama dengan 0. MU 0 maka Q 9. U maksimum sama dengan 90 dalam kurung 9 dikurangi 5 dalam kurung 9 pangkat 2 sama dengan 890 dikurangi 405 sama dengan 405. Bisa dilihat dari grafiknya. Ada produk marginal. Produk marginal atau marginal produk atau MP ialah produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan faktor produksi yang digunakan. Secara matematik, fungsi produk marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi produk total. Jika fungsi produk total dinyatakan dengan P sama dengan F dalam kurung X, di mana P melambangkan jumlah produk total dan X adalah jumlah masukan, maka produk marginalnya ialah MP sama dengan P sama dengan DP per DX. MU marginal product, U turunan dari fungsi produk. Contohnya, diketahui fungsi produksi total dinyatakan dengan P sama dengan F dalam kurung X sama dengan 9X pangkat 2 dikurangi X pangkat 3, maka tentukan MP-nya. Produksi total P sama dengan Fx sama dengan 9X pangkat 2 dikurangi X pangkat 3. Produk marginal MP sama dengan P sama dengan 8X dikurangi 13X pangkat 2. P maksimum pada P sama dengan 0, yakni pada X sama dengan 6 dengan P maksimum sama dengan 108. P berada di titik belok dan MP maksimum pada P sama dengan MP sama dengan 0, yakni pada X sama dengan 3. Bisa dilihat dari contoh grafik fungsi MP-nya. Lalu ada analisis keuntungan maksimum. Tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum
dapat diselidiki dengan pendekatan diferensial, karena baik penerimaan total R maupun biaya total C sama-sama merupakan fungsi dari jumlah keluaran yang dihasilkan atau terjual atau Q. Maka dari sini dapat dibentuk satu fungsi baru, yaitu fungsi keuntungan. Nilai ekstrim atau nilai optimum dapat ditentukan dengan cara menentukan derivatif pertamanya sama dengan 0. Ada contohnya, andaikan R sama dengan R dalam kurung Q sama dengan min 2Q pangkat 2 tambah 1000Q, C sama dengan C dalam kurung Q sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 59Q pangkat 2 ditambah 1315Q tambah 2000. Tentukan besaran maksimumnya. Maka jawabannya Pi sama dengan R dikurangi C sama dengan min Q pangkat 3 ditambah 57Q pangkat 2 dikurangi 315Q dikurangi 2000. Agar keuntungan maksimum, Pi sama dengan 0 min 3Q pangkat 2 ditambah 114Q dikurangi 315 sama dengan 0 min Q pangkat 2 tambah 38Q dikurangi 105 sama dengan 0 dalam kurung min Q ditambah 3 dalam kurung Q dikurangi 35 sama dengan 0. Diperoleh Q1 sama dengan 3 dan Q2 sama dengan 35. Pi sama dengan min 6Q ditambah 114. Jika Q sama dengan 3, maka Pi sama dengan min 6 dalam kurung 3 ditambah 114 sama dengan 96 lebih dari 0. Jika Q 35, maka Pi sama dengan min 6 dalam kurung 35 ditambah 114 sama dengan min 96 kurang dari 0. Karena Pi kurang dari 0 untuk Q sama dengan 35, maka tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimal adalah Q sama dengan 35 unit. Adapun besarnya keuntungan maksimal tersebut, Pi sama dengan R dikurangi C sama dengan min Q pangkat 3 ditambah 57Q pangkat 2 dikurangi 315Q dikurangi 2000. Pi sama dengan min 35 pangkat 3 ditambah 57 dalam kurung 35 pangkat 2 dikurangi 315 dalam kurung 35 dikurangi 2000. Maka hasilnya Pi sama dengan 13.925.